أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video kita yang kemarin, yaitu tentang channelnya Mas Bin 66 ya. Beliau itu membahas tentang bahayakah ilmu mangkul jamaah, kan seperti itu. Dan di kesempatan kemarin itu kami juga membaca bahwa sebaik-baik manusia yaitu yang mau menasehat dan juga mau mendengarkan nasihat. Dan kami sudah menurunkan ego kami untuk menerima nasihat dari Bapak Mas Bin 66 ini ya. Jadi sekarang gantian kami yang memberikan nasihat kepada Bapak Mas Bin 66 tersebut. Jadi jangan egois ya Pak ya. Jangan egois bahwa maunya hanya memberikan nasihat saja tapi tidak mau menerima nasihat. Jadi sekarang gantian kita yang akan mereview atau memberikan nasihat terkait tentang video-video atau ucapan yang antum sebutkan di dalam video tersebut ya. Baik, langsung saja ya. Supaya videonya tidak terlalu panjang, kita akan nonton dan kita akan komentari per ucapan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hati-hati, bahayanya ilmu mangkul jamaah. Katanya seperti ilmu sihir yang bisa mengikat, yang bisa menarik orang-orang sehingga kalau sudah masuk di dalam jamaah susah untuk keluar. Nah, ini ilmu agama Pak Mas Bin, masa ya disamakan dengan ilmu sihir? Meskipun pembahasan tentang sihir itu memang ada di dalam Islam, akan tetapi ya nanti konotasinya jadi jelek dong agama Islam kalau ilmu manggul disamakan dengan ilmu sihir. Jadi ya yang realistis mawon nggih, ngoten ya. Lah kenapa Prosedur? Lah ikuti videonya sampai selesai. Salam sehati dari Sidoarjo, karena Sidoarjo selalu di hati. Prosedur, mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungannya Allah, dalam keadaan sehat, aman, barokah. Amin. Prosedur, ilmu mangkul itu dikenalkan oleh Bapak Nur Hasan mulai tahun 41, itu ngetrennya mulai tahun 60 ke atas. Sebetulnya ilmu mangkul itu menurut saya Prosedur itu ilmu tua, ilmu ini metode ini Allah. Metode dari Allah yang diberikan malaikat Jibril untuk ngajari Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkulan pertama prakteknya wonten Gua Hira. Ayat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya, 5 ayat Prosedur. Nah, pertanyaannya Bapak Mas Bin tersebut itu benar-benar hidup di zaman eranya Bapak Nur Hasan apa enggak? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi, kalau beliau tidak menjumpai beliau, Bapak Nur Hasan, di era tahun 1941 atau 1960, ya, berarti patut dipertanyakan ya cerita tersebut itu dari mana. Nah, Bapak Mas Bin ini dapat. Yang saya lihat itu beliau itu juga tidak begitu tua-tua banget gitu. Beliau rambutnya meskipun sudah putih, tapi sepertinya belum lahir juga di tahun 1941. Jadi pastinya tidak berjumpa dengan Bapak Nur Hasan ya. Kemudian bahwa beliau mengatakan menurut saya, jenengan itu siapa di dalam ilmu keislaman ini ya, di dalam ilmu Islam keilmuan di dalam Islam itu jenengan itu siapa? Jenengan itu tidak penting ya. Jadi komentar jenengan atau ucapan jenengan yang mengatakan menurut saya itu sudah ternafikan ya, sudah gugur gitu loh. Jadi menurut saya ilmu ini bla 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 ya nggak berguna gitu ucapan jenengan. Nah, jadi belajar lagi kita. Nah, ilmu mangkul niki Rasulullah
Nggih, cirine itu face to face, saling berhadap-hadapan nggih. Mboten lewat rekaman, mboten lewat video, napa melih saking buku, mboten Prosedur. Ilmu manggol itu adalah ilmu yang berhadap-hadapan. Ya, semua orang zaman dulu itu ngajinya itu juga berhadap-hadapan ya. Dari mana saja jenengan ya. Ya. Apa ada orang ngaji zaman dulu itu tidak berhadap-hadapan? Ya. Karena belum ada kecanggihan zaman sosial media seperti YouTube dan juga platform-platform yang lain itu belum ada. Jadi orang zaman dulu itu bertalaki namanya ya. Jadi ngaji face to face ya. Jadi mulazamah lah ya. Apalagi istilahnya. Jadi tatap-tatapan atau berhadap-hadapan atau mendatangi langsung kepada gurunya itu namanya talaki. Jadi ya jangan kepedean hanya jokam yang mengklaim ilmu manggul itu tadi ya. Terus kemudian ketika kita berhadapan-hadapan dengan guru itu tadi, atau mangkul, atau mulazamah, atau talaki, ya ilmu apa yang diajarkan, itu tetap kita teliti, ya. Apa yang diajarkannya. Meskipun kita mangkul, terus kemudian mangkul hal yang salah, apakah itu juga bisa dibenarkan? Kan juga tidak. Dan berkaitan dengan mangkul itu harus berhadapan-hadapan, tidak dengan rekaman, tidak dengan video, tidak dengan hal-hal yang lain, itu apakah juga diterapkan oleh Jukam? Faktanya sekarang ngaji itu di Jukam juga pakai rekaman ya. Bapak kemana saja itu kan ya, coba dikoreksi atau introspeksi ya, atau muhasabah di kelompok jenengan, itu semuanya juga pakai rekaman. Jadi mangkulan itu ketika ngaji itu ya direkam. Saya itu juga mondok. Ketika saya mondok itu juga ada rekaman gurunya ya. Rekaman mubalengnya, penyampainya itu direkam. Jadi ketika kita tidak tahu, kita setel lagi. Ya faktanya seperti itu. Dan juga ilmu mangkul itu sebetulnya sederhana. Tidak pakai ilmu alat kados nawu sorop, balanggo, mantek. Niku zamane Kanjeng Nabi dereng wonten, zamane sahabat dereng wonten. Nah, ilmu mangkul tidak menggunakan ilmu nahwu karena di zamannya Nabi dan sahabat tidak ada. Jenengan tahu nggak sejarahnya ilmu nahwu itu muncul itu apa ya? Coba browsing lah. Jangan seperti Bapak Bajuri dong. Mungkin Bapak Bajuri antum yang pegang akunnya. Gitu loh. Jadi ya, Al-Quran dan juga Al-Hadis itu ditulis menggunakan bahasa Arab. Nah, kemudian di zamannya para nabi itu, para nabi dan juga para sahabat itu sudah paham karena beliau orang Arab. Nah, dan orang yang non-Arab atau orang ajam itu ingin belajar Al-Quran dan juga Al-Hadis, kemudian salah dalam membaca. Dan mushaf Al-Quran itu belum seperti sekarang, seperti yang Quran yang antum miliki, sudah ada harokatnya. Zaman dulu tidak ada harokatnya. Jangan coba baca Quran seperti Qurannya zamannya para siapa itu Khulafaur Rasyidin. Di zamannya mereka itu mushafnya tidak ada harokatnya. Di zaman Nabi malah menghafal. Coba jenengan hafalnya Quran, hafal enggak? Kan lucu ngono Pak ya, sabar ya, sabar. Nah, kemudian Islam semakin berkembang dan juga banyak orang non-Arab itu pengen belajar dan salah dalam membaca Al-Quran karena nggak ada harokatnya Pak, gitu loh. Coba jenengan saya suruh baca Quran yang tidak ada harokatnya, kira-kira bisa nggak? Tak pengen lihat aku. Makanya itu ada muncul ijtihad bahwa dibuat ilmu nahwu. Karena supaya apa? Supaya orang itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak salah harokat. Nah, akhirnya merubah makna nanti kalau salah harokat. Nah, gitu loh Pak. Jenengan itu belum pernah belajar nahwu. Terus bilang ilmu mangkul tidak pakai nahwu, pakai ini, bla bla bla. Iku pitik. Mangkula fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa'asyabah faqata atok. Mangkola wong kang ngendikan, wong kang nyampekno sapa? Jibril. Lah, yang menerima yang disampaikan yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dimangkulkan, ketika disampaikan, ketika
gitu. Ajari Al-Qur'an wacan mangkulan mongko rungokno. Nggih, sing menyampaikan Jibril, yang menerima, yang mendengarkan Kanjeng Nabi. Nah, prosedur dengan seperti ini sebetulnya simple. Makanya mangkul itu bisa diterima wong sing cilik, wong sing nom maupun wong tua, wong bodoh maupun wong pinter. Bisa menerima semua prosedur. Karena bisa mendengarkan saja, berarti sudah bisa. Gini loh, fatalnya ilmu mangkul ya, seperti yang beliau ucapkan dapat diterima siapa saja itu. Ya, kita koreksi apa yang disampaikan gitu. Kalau orang itu orang bodoh, ya orang awam, orang yang tidak bisa meng-cross check, mengkoreksi bahwa apa yang disampaikan informasinya itu benar atau salah, maka kita akan hanya menjadi orang yang taklid saja, karena kita tidak bisa mengkritisi. Misal ya, kita sampaikan bahwa minuman ini adalah minuman yang menyehatkan, menyegarkan, padahal isinya racun. Nah, kalau orang yang awam tidak bisa mengoreksi bahwa isi dari minuman tersebut ini apa, ya tetap diminum. Karena apa? Yang disampaikan atau yang dimanggolkan ini adalah minuman yang menyehatkan. Nah, gitu loh Pak. Karena tidak tahu ilmu nahwu dan juga tidak tahu ilmu bahasa Arab, jadi wes manduk-manduk tok, ngerti manduk-manduk tok enggak. Jadi apa yang disampaikan oleh penyampai mubalik atau penerobos itu ya enggak, oh ya gitu. Masa jangan nggak merasakan seperti itu toh? Lah prosedur contohnya Aisyah itu tasih alit waktu itu. Sehingga apa yang dibicarakan Nabi, apa yang dilakukan Nabi menjadi hadis, menjadi mangkulane Aisyah. Demikian juga Abu Bakar prosedur, pun tuwek imane niku. Nggih bisa menerima apa yang disampaikan Nabi, apa yang dilihat dari Nabi langsung menjadi kemangkulane Pak Abu Bakar. Nah, sehingga prosedur nggih simple. Nah, prosedur belajar nahwu sorof ini kalau sampai 10 tahun, 15 tahun, kadang-kadang itu pun belum sampai makna Quran. Baru kitab-kitab, mempelajari kitab-kitab. Lah kita prosedur yang terkadang makrotnya nggih tasih dereng fase, tajwidnya nggih dereng. Dan itu sampun bisa makna arti Quran. Sehingga langsung bisa mengamalkan apa yang menjadi isinya Quran, apa yang menjadi isinya Al-Hadis. Nah inilah keuntungan besar kita yang secara mangkul ngeten iki prosedur. Nah, jenengan mengomentari ilmu nahwu sorof. Nah, ini yang saya tunggu ya. Jenengan sudah belajar apa belum? Kok orang belajar 10 tahun, 15 tahun itu belum makna kitab, makna Al-Quran. Pak, ya, kalau jenengan pengen tahu makna Al-Quran saja ya, jenengan beli itu loh di buku terjemahan itu sudah banyak, makna perkata itu sudah ada itu ya. Jenengan kemana saja itu ngopinya kurang jauh ya. Kalau cuman ngaji cuma seperti itu. Makna perkata di dalam Quran bahkan lebih sahih lebih sahih dan juga dapat kita cari apa tafsirnya itu juga ada ya di situ. Saya juga punya itu kitabnya, nanti saya mana itu di sini nggak ada ya di maktabah saya yang di sebelah ya. Di sini nggak ada. Itu besar itu ya. Itu besar itu ada itu. Semuanya di situ ada. Kemudian jenengan ngomong orang 10 tahun, 15 tahun itu mempelajari ilmu nahwu, jenengan sudah belajar apa belum ya? Jenengan sudah belajar apa belum? Jenengan belajar bahasa Arab aja belum bisa ya. Nanti saya akan tunjukkan ya bahwa tolib-tolib seperti saya atau bahkan santri-santri saya itu membaca Quran ya, membaca Quran aja ya, membaca Quran seperti yang jenengan sampaikan atau seperti yang mubalik sampaikan itu ya. Karena mereka apa? Ngaji nahwu sorof ya, mereka belajar nahwu sorof, belajar bahasa Arab, jadi membaca, menerjemahkan dan juga memaknai itu tidak salah. Bahkan banyak umbali cukam yang baca kitabnya itu saya komentari gitu kan. Nah, coba jenengan lah buat video lagi, coba baca kitab, saya pengen tahu kedudukannya, tarkibnya, nanti i'rabnya seperti apa, saya pengen lihat. Baca salah gitu kan. Jadi menyebutkan sopo, opo, iku dan yang lain-lain itulah hanya ilmu niteni ya. Ilmu niteni, oh ini mubalaki bilang ini di sini, oh di sini. Padahal itu ada ilmunya Pak, ada funnya Pak. Itu loh, makanya belajar ya.
Saya gregetan itu kalau orang-orang yang mengkoreksi atau ngomong yang di luar kapasitasnya. Nah, apalagi berkaitan tentang ilmu nahwu, dan itu memang takhasus saya ya, atau bidang saya di situ. Jadi saya sangat sensitif sekali ya kalau ada orang yang ngomong seperti Bapak Mas Bin ini ya. Toyib ya, yang memang yang saya tunggu itu memang eh, video ini saja ya, maksudnya di videonya kan panjang, jadi kan bisa simak di video sebelumnya. Saya hanya mengomentari tentang ucapan beliau ya, yang mengatakan ilmu mangkul dan juga ilmu nahwu sorof itu kan. Dan saya akan mengetek ya beliau itu supaya nanti membuat video lagi, karena di akunnya itu sudah dihapus video-videonya. Saya pengen tahu beliau itu membaca kitab ya, membaca hadis saja ya, membaca hadis atau membaca Al-Quran yang dimangkulkan oleh Jukam ya. Saya pengen tahu ya, pengen tahu beliau itu seperti apa. Tayyib, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Mohon maaf jika saya agak berapi-api atau agak atensinya saya itu naik ya, karena saya sangat sensitif kalau ilmu nahwu itu dikomentari ya. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.